Mungkin ini pilihan terbaik untuk kita, Pak. Waduh, gimana ya? Saya juga tidak bisa membela siapa-siapa. Saya cuman penengah. Oh, tidak apa-apa, Pak. Yaudah, kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi. Terus orang itu mengusir keluarganya Ucil, Pak. Dikasih dua pilihan. Antara Ucil masuk sel tahanan, atau mereka disuruh pergi dari kampung ini. Apa? Jadi beneran mereka pergi dari kampung ini, Pak? Iya, barusan pamitan sama saya. Nggak dipastiin dulu, Pak. Benar atau tidaknya kalau Ucil pelakunya? Di rekaman CCTV itu benar-benar mutlak kalau itu si Ucil. Jadi mau membela apa lagi? Gimana ini? Berita ini jangan sampai terdengar banyak orang, Pak. Jangan sampai kampung kita tercoreng nama baiknya. Iya, makanya itu. Lagi pada ngapain nih? Oh iya, katanya ini kampung pariwisata. Tapi kok penduduknya ada yang tukang nyolong ya? Oh, katanya kampung anti kriminal. Taunya ada tukang curinya. Hehe, kalian kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya jewer baru tahu rasa kalian. Udahlah Pak, tak perlu serius menjaga lingkungan. Toh akhirnya tercoreng juga. Ini nih ciri-ciri warga SDM rendah, gak mau turut ikut menjaga kebaikan. Yang ada kompor sana, kompor sini. Sukanya kalau ada kekacauan. Gimana suatu wilayah bisa maju kalau pola pikirnya seperti itu? Ya kan bukan tugas kita. Jadi ngapain repot-repot menjaga lingkungan? Iya benar. Tapi sebagai warga yang sehat juga berkontribusi sama pemerintah no. Saling bekerja sama. Halah, gak ada gunanya Pak. Weh, kalau lo bukan warga sini, mending lo minggir aja dah. Bikin naik tensi gua aja. Waduh, ada yang emosi nih. Sabar, Jo. Ayo pergi bre, gua tadi lupa gak matiin kompor. Oh alah, pantesan agak kepanasan bre. Stres nih orang. Oh, orang mana sih itu, Pak? Halah biasa, itu warga dari kampung sebelah. Biasalah, banyak yang iri sama kampung kita. Sebenarnya Ucil beneran nyolong gak sih? Tapi kok gak masuk akal juga ya? Seorang pendatang baru dengan spek penakut tapi jadi kriminal. Gua mesti cari tahu nih. Kita permisi dulu, Pak. Ayo cabut, bre. Tak, lo sama Elmon pergi ke kampung bambu. Gua sama Jojo ke wilayah timur. Lo mau ngapain, Em? Udah pokoknya gitulah. Ini masalah reputasi. Jadi lo mesti ngerti apa yang harus kita lakukan. Oke. Jadi rencananya gimana bang? Kita cuman mau pastiin lagi. Tuh Ucil beneran yang melakukannya atau ada batu di atas udang. Nah, gua juga mikirnya begitu bang. Bocah sepolos itu kok secara tiba-tiba gitu. Apalagi di lingkungan baru lagi. Nah, makanya itu. Tahan dulu bang. Nah, kan balik juga kan? Gitu sok-sokan pindah rumah. Kamu ini kenapa? Saya pindah atau tidak juga bukan urusan kamu. Jadi gimana? Berarti nanti tetap membutuhkan saya kan? Kemungkinan tidak akan. Oh, tidak bisa. Semua akan kembali seperti sedia kala. Semua kebutuhan termasuk air bersih harus ngambil dari tempat saya. Kok kamu aneh? Kok semua jadi keharusan? Kami juga bisa ambil air bersih di tanah kami sendiri. Kan udah dangkal, nggak bisa dipakai lagi. Nanti juga akan kami perbaiki. Udahlah, nggak perlu susah-susah. Di tempat saya melimpah, apa-apa ada. Jadi kamu bisa ambil saja dari tempat saya. Iya, tapi harganya nggak masuk akal. Siapa yang mau? Ya, itu terserah kamu. Saya cuma pengen tahu, mau bertahan berapa hari tinggal di sini? Maksudnya apa-apaan nih orang? Biar dulu, Jo. Nih kayaknya tetangga reseh bokapnya Ucil bang. Gimana? Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya? Mulai detik ini, saya tak akan kerja sama lagi dengan Anda. Saya masih bisa cari tempat lain selain dari tempat Anda. Oh, silahkan. Tapi perlu Anda ingat, di wilayah ini ada trompi. Jadi berhati-hatilah. Semoga Anda cepat dapat hidayah. Hahaha. Ingat ya, di wilayah ini masih ada trompi. Hahaha. Oh, gua mulai ngerti sekarang. Alasan bokapnya Ucil ngajakin pindah ke kampung gua. Ternyata ini. Jo, ayo ke sana, Jo. Pagi, Om. Pagi, Om. Ucil kemana, Om? Iya, kalau rumahnya di sini mah kita pernah lewat sini, Om. Ternyata dekat sama proyek timur ya. Ngapain kalian di sini? Kalian jangan coba-coba mau menghasut anak saya lagi.
Anak saya tidak mungkin jadi penjahat kalau tidak terpengaruh oleh kalian. Maksudnya gimana Om? Kalian jangan pura-pura nggak tahu. Bentar dulu deh Om. Maksudnya kasus Ucil yang di kampung saya sana. Tentu saja. Tidak lain dan tidak bukan. Ucil pasti terpengaruh oleh lingkungan kawan-kawannya. Termasuk kalian ini. Bentar dulu Om. Justru kami kesini untuk memastikan benar atau tidaknya Ucil melakukan itu. Tidak perlu cari tahu. Ucil sudah terbukti kalau dia melakukan pencurian. Kayaknya nggak perlu cari tahu lebih lanjut ya bang. Itu bokapnya Ucil mengakuinya. Asal kamu tahu ya, kita jauh-jauh pindah dari sini ke kampung kalian, berharap ketentraman. Yang ada kebrengsekan isinya. Nggak di sini, nggak di sana sama saja. Isinya orang-orang brengsek semua. Om, Santai dulu Jo. Tapi mohon maaf nih Om. Justru kita-kita ini juga ikut partisipasi buat menjaga reputasi kampung kami Om. Jadi menurut saya kecil kemungkinan orang-orang di sana melakukan tindakan melanggar hukum. Masih aja mau ngelak. Anak saya di sini baik-baik aja. Baru pindah di sana beberapa hari saja sudah berubah drastis. Gimana sih? Gua harus cepat pastiin nih. Kalau dibiarin lama-lama nama kampung gua jadi jelek aja. Apa kita nggak bisa bertemu dengan Ucil Om? Tidak bisa. Sementara ini tidak ada satupun yang boleh menemui anak saya. Menurut saya pertemuan ini lumayan penting Om. Kalau tidak, ya tidak. Oh iya Om. Kita tunggu di luar Jo. Kami permisi dulu Om. menurut gua masalah ini rumit juga bang. Lo tadi denger sendiri kan? Yang maki-maki bokapnya Ucil itu siapa? Iya gue juga heran. Ternyata trompi backingan orang-orang seperti tadi. Terus gimana ini? Ya udah kita selesaiin dulu masalah Ucil di kampung kita. Kalau memang benar Ucil berniat melakukan pencurian, kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau ternyata dia hanya dijadikan alat, gua pengen tahu siapa yang berani acak-acak kampung kita. Pak, sepeda Ucil bapak taruh mana? Di belakang rumah. Oh iya deng, Mau kemana kamu, Cil? Jangan kemana-mana. mau ke tempat rapid bentar pak. Hah? Siapa tuh yang siur-siur? Siapa ya?